everyone, back again with me Rizka Amelia from English Education. This time I will make a learning video about drawing inference or drawing conclusions, predicting outcomes, and note taking. This material was taken from a reading course 3. Enjoy listening! Okay, the first, drawing inference. Drawing conclusion, a closely related skill to making inference and predicting outcomes. You may think of them as essentially the same thing, conclusion and ideas. An inference is an idea or conclusion that's been thought of using evidence and reason. When drawing inference from a text, you carefully read what the writer has said and use what's written there to justify your drawing conclusion is to take all the evidence from a text or situation, combine that with your background knowledge, and then make an overall statement or judgment about that text or situation. Drawing conclusion refers to information that is implied or inferred. That means that the information clearly stated. Menggambar inferensi, menarik kesimpulan keterampilan yang terkait erat dengan membuat kesimpulan dan memprediksi hasil. Kamu mungkin menganggapnya sebagai kesimpulan dan ide yang pada dasarnya sama. Inferensi adalah ide atau kesimpulan yang telah dipikirkan menggunakan bukti dan alasan. Saat menarik kesimpulan dari sebuah teks, kamu dengan hati-hati membaca apa yang dikatakan penulis dan menggunakan apa yang tertulis di sana untuk membenarkan pendapat kamu. Menarik kesimpulan adalah mengambil semua bukti dari teks atau situasi, menggabungkannya dengan latar belakang pengetahuan kamu, dan kemudian membuat pernyataan atau penilaian menyeluruh tentang teks atau situasi tersebut. Menarik kesimpulan mengacu pada informasi yang tersirat atau disimpulkan. Ini berarti bahwa informasi dinyatakan dengan jelas. The next, how to draw conclusion in paragraph. The first, review all information start about person, setting, or event. The next, look for any fact or details that are not start, but inferred. The next, analyze the information and decide on the next logical step or assumption. The reader comes up with a conclusion based on the situation. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menarik kesimpulan dalam paragraf? Yang pertama, tinjau semua informasi mulai tentang orang, pengaturan, atau peristiwa. Yang kedua, cari fakta atau detail apapun yang tidak dimulai tetapi disimpulkan. Selanjutnya, menganalisis informasi dan memutuskan langkah logis berikutnya atau asumsi pembaca datang dengan kesimpulan berdasarkan situasi. Example, Kathy is a student of medical school, but she has dreams of becoming a teacher. Every time she sees the teachers at school, they always remember her dream. However, Kathy's parents want her to become a doctor. For that, she chose medical school and study there. From the text above, we can conclude that Kathy doesn't like her current college major. Untuk contohnya, Kathy adalah seorang siswa sekolah kedokteran, tetapi dia bercita-cita menjadi seorang guru. Setiap kali dia melihat para guru di sekolah, dia selalu mengingat mimpinya. Namun, orang tua Kathy ingin dia menjadi seorang dokter. Untuk itu, dia memilih sekolah kedokteran dan belajar di sana. Dari teks di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Kathy tidak menyukai jurusan kuliahnya saat ini. Okay, the next, predicting outcomes. When making prediction, learners envision what will come next in the text. Based on their prior knowledge, predicting encourage kids to think ahead and ask questions actively. A prediction is what someone thinks will happen. A prediction is a forecast, but not only about the weather. Pre means before, and diction has to do with talking, so a prediction is a statement about the future. It's a guess, sometimes based on facts or evidence, but not always. Predicting outcomes is the ability to predict what will happen next based on two things. The first, clues given in the pictures or story, and what you already know. Selanjutnya, memprediksi
memprediksi hasil. Saat membuat prediksi, siswa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam teks, berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya. Memprediksi mendorong anak untuk berpikir ke depan dan mengajukan pertanyaan secara aktif. Prediksi adalah apa yang dipikirkan seseorang akan terjadi. Prediksi adalah ramalan, tetapi tidak hanya tentang cuaca. Berarti sebelum dan diksi berkaitan dengan berbicara, jadi prediksi adalah pernyataan tentang masa depan. Itu tebakan, terkadang berdasarkan fakta atau bukti, tapi tidak selalu. Memprediksi hasil adalah kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan dua hal. Yang pertama, petunjuk yang diberikan dalam gambar atau cerita, dan apa yang sudah kamu ketahui. Okay, next example of predicting. All the local forecasters are predicting rain for this afternoon. She claims that she can predict future events. It's hard to predict how the election will turn out. Many people predict that the store would fail, but it has done very well. Why is making a prediction an important reading strategy? First, it helps us to focus on what we are reading about. It helps us make connections about what we already know to what we think we know, and it gets us excited about what we are reading. Oke, contoh memprediksi. Semua peramal lokal memprediksi hujan untuk sore ini. Dia mengklaim bahwa dia dapat memprediksi kejadian di masa depan. Sulit untuk memprediksi bagaimana pemilihan akan berlangsung. Banyak orang memperkirakan bahwa tokoh tersebut akan gagal, tetapi ternyata berhasil dengan sangat baik. Mengapa membuat prediksi merupakan strategi membaca yang penting? Karena ini membantu kita untuk fokus pada apa yang kita baca. Ini juga membantu kita membuat hubungan tentang apa yang sudah kita ketahui dengan apa yang kita pikir kita ketahui, dan itu membuat kita bersemangat tentang apa yang kita baca. Okay, the next, how to make predictions to help us understand what we read. Before you begin reading, review the title, table of contents, and pictures. Ask yourself, does this remind how to make predictions to help us understand what we read me of any experience in my life? Does this remind me of other books I have read? Have I read or heard something like this before? Example, Ronald was running around the classroom with his shoes untied. One of the nicer boys in the class asked Gil saying, "Ronald, your shoes is untied." Ronald replied, "Don't talk to me." He did not like Gil. Ronald then continued running and playing. As he was running around the bookshelf, he stepped on one of his shoes and... based on information in the text and what is likely to occur next? Answer, Ronald is probably going to trip over his shoes and fall. Selanjutnya, cara membuat prediksi untuk membantu kita memahami apa yang kita baca. Sebelum kamu mulai membaca, perhatiin jauh judul, daftar isi, dan gambar, bertanya pada diri sendiri. Apakah ini mengingatkan cara membuat prediksi untuk membantu kita memahami apa yang kita baca tentang pengalaman apapun dalam hidup saya? Apakah ini mengingatkan saya pada buku-buku lain yang pernah saya baca? Pernahkah saya membaca atau mendengar hal seperti ini sebelumnya? Contoh, Ronald berlarian di kelas dengan sepatunya tidak terikat. Salah satu anak laki-laki yang lebih baik di kelas, Ezekiel, berkata, "Ronald, tali sepatumu lepas." Ronald menjawab, "Jangan bicara padaku." Dia tidak menyukai Ezekiel. Ronald kemudian terus berlari dan bermain. Saat dia berlarian di sekitar rak buku, dia menginjak salah satu tali sepatunya dan... berdasarkan informasi dalam teks dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Jawabannya, Ronald mungkin akan tersandung tali sepatunya dan jatuh. Okay, the next, note-taking. Taking notes is an activity to record information that comes from temporary activities, such as discussions and lectures. Taking notes is different from dictation. Taking notes means writing complete ideas, or ideas while dictating means writing complete sentence. Taking notes is an important part of academic life.
The following are things that need to be considered so that we can successful in taking notes. The first, improve listening skills, develop writing skills, and able to use notes to study. Oke, selanjutnya yaitu membuat catatan. Mencatat adalah kegiatan mencatat informasi yang berasal dari kegiatan sementara, seperti diskusi dan perkuliahan. Mencatat berbeda dengan mendikte atau menulis. Mencatat berarti menulis ide atau gagasan lengkap, sedangkan mendikte berarti menulis kalimat lengkap. Membuat catatan adalah bagian penting dari kehidupan akademik. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita berhasil mencatat. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan keterampilan mendengarkan, mengembangkan keterampilan menulis, dan dapat menggunakan catatan untuk belajar. Okay guys, maybe that's all I can explain. I hope all of you watching can understand and hope this is useful. Thank you for listening.